Kita bacakan dari WA yang sudah masuk dari hamba Allah 30 tahun ya, ibu rumah tangga dari Jawa Barat, dari 0896 777 sekian sekian ya. Bagaimana hukumnya jika suami di awal pernikahan pernah mengatakan tanda kutip saya cukup dengan kamu saja dan berjanji tidak akan menikah lagi apapun kondisi sang istri, bahkan bersumpah demi Allah walaupun tidak dengan perjanjian tertulis. Setelah pernikahan berjalan beberapa tahun, suami mengatakan ingin nikah lagi. Apakah sang suami wajib menepati janjinya? Salahkah sang istri jika ia menuntut suaminya untuk menepati janjinya? Ya, dia wajib mematuhi janji dia, karena ini masuk dalam syarat ya. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim termasuk dalam syaratnya. Kenapa dia berkata seperti ini? Gitu kan? Ada satu keadaan di mana dia boleh membatalkan janji ini kalau dia memang membahasakan sama Anda sebagai istri baik-baik. Kalau saya maunya menikah dan dulu yang saya sampaikan itu mungkin saya ingin membatalkannya, lalu dia membayar kafara terhadap sumpahnya mungkin. Tapi di sini Anda boleh sebagai istri mengatakan itu dulu sudah kita sepakati syaratnya, gitu kan? Karena memang dalam pendapat sebagian ulama, boleh sebagai seorang istri dia mengatakan, kalau dia mau nikah misalnya, saya mau menikah tapi saya tidak bisa poligami misalnya. Boleh saja ya dalam Islam. Walaupun dia kehilangan banyak pahala, karena kalau dia justru menjadi penyebab suaminya poligami, semua interaksi yang terjadi dengan istri yang kedua, maka akan dipanen oleh istri yang pertama. Karena dia penyebab dari nafkah, dari interaksi biologis, dari anak-anak dan segala macam, itu semua akan dipanen pahala oleh penyebab orang yang menunjukkan pada kebaikan. Ya. Makanya ada sebagian istri justru dia penyebab suaminya menikah lagi. Karena dia faham poin ini, dia ingin mengejar pahala. Gitu. Allahu a'lam. Dari Instagram yang sudah masuk, setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bertanya kepada suami jika suami telat pulang kerja? Tentu boleh saja. Kalau memang Anda merasa itu sesuatu yang tidak melanggar adab dan tata krama, Anda boleh bertanya. Ya, Anda mengatakan misalnya, apa ada sesuatu yang terjadi? Kenapa kok tadi sampai terlambat? Boleh saja. Tapi dengan maksud kebaikan. Artinya Anda berharap membantu suami kalau memang ada sesuatu. Tapi bukan menjadi seperti tanda kutip di sini ya, polwan, polisi wanita yang selalu mengawasi suami. Karena saya sebagai laki-laki pun akan membahasakan kepada ibu yang bertanya ini, kami sebagai laki-laki sangat tidak suka kalau diawasin seperti itu. Dan bukan tugas Anda untuk mengawasin suami. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengawasi dia sebagai Tuhannya, dan Allah titipkan ada malaikat yang mengawasi juga si suami itu. Tugas kita, kalau dia berbuat salah di depan mata kita tegur, kalau dia berbuat baik kita berikan dukungan. Tapi kalau bentuk kasih sayang dan cinta Anda khawatir suami terjadi sesuatu pada beliau misalnya, maka itu tidak ada masalah. Selanjutnya dari Instagram yang sudah masuk, mertua saya sakit. Jadi suami tidak ngojek sudah 3 hari. Hanya sama saya, apa ini? Hanya saya sama sekali tidak punya uang. Saya harus bagaimana? Seharusnya suami tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Seharusnya suami tidak boleh meninggalkan kewajibannya di sini. Artinya suami Anda tetap harus bekerja walaupun orang tuanya sakit. Dia berusaha untuk mencari nafkah. Harusnya ya, ini idealnya. Tapi kalau suami Anda fokus melayani orang tuanya, maka ingatkan saja dia, bagaimana dengan makanan kami, bagaimana dengan minuman kami ya. Tapi idealnya harusnya tetap dia berusaha meluangkan waktu untuk bisa mencari nafkah. Karena Nabi SAW melarang juga orang membekalikan nafkahnya. Dan dia bisa mengamanahkan dulu orang tuanya kepada saudaranya yang lain misalnya. Baik, selanjutnya dari WA yang sudah masuk, Riris ya, 25 tahun, ibu rumah tangga dari Jawa Timur, dari nomor 0852 3541 sekian-sekian ya. Bagaimana caranya agar sabar itu tertanam dalam diri saya Ustaz, terutama dalam masalah mendidik anak? Yang pertama, Anda baca dulu tentang keutamaan sabar. Baca tentang keutamaan sabar ya. Semua ibadah yang Anda mau lakukan, saudaraku seiman, baca keutamaannya.
Ingin rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Ingin rajin sholat malam, Anda baca keutamaan sholat malam. Ingin rajin baca Quran, berzikir, termasuk juga menanamkan akhlak yang baik ini seperti jujur, amanah, tanggung jawab, sabar. Anda baca keutamaannya. Ya. Terlalu banyak keutamaan orang yang sabar dalam Islam. Ya, di antaranya firman Allah SWT, innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak ada balasannya, tidak ada lagi batasnya, gitu kan. Dan diperumpamakan oleh beberapa orang sahabat kalau sabar itu ibarat kepala, ya. Kalau tidak ada kepala, bagaimana orang bisa hidup? Dan kita dalam kehidupan di muka bumi ini ada dua sayap. Ya, ini bahasa saya saja, tanda kutip untuk perumpamaan ya. Dua sayap yang bisa mengimbangi hidup kita. Syukur pada saat nikmat sedang ada dan sabar pada saat cobaan sedang ada. Ini dua kuncinya. Ya, makanya kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, ya, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asaba dharra sabar. Kalau diberikan cobaan maka dia bersabar. Gitu kan? Jadi ini dua poin. Dalam Islam dianjurkan sebagaimana Anda bersyukur kalau nikmat sedang ada supaya bertambah nikmat itu, maka Anda juga bersabar supaya bisa melaluinya. Ya, itu poin masalah bagaimana supaya bisa tertanam sifat sabar dulu. Kalau masalah mendidik anak, memang harus ekstra sabar di situ. Karena anak-anak ini, mereka punya alam sendiri dan mereka fahami sebagai orang tua ya. Anak-anak ini kita belum faham. Belum faham. Jadi jangan Anda memaksakan anak-anak harus faham sebagaimana kita faham. Enggak semudah itu. Ya, enggak semudah itu. Anak-anak belum faham. Jadi jangan dipaksakan saudaraku seiman, ya. Jadi kita akan terus mengulangi dan mengulangi. Dan anak-anak ini karena faktor umur mereka masih belum bisa juga, kalaupun sudah diberikan pemahaman, mereka belum bisa langsung mencerna sebagaimana kita orang tua mencerna. Masih sering ada kesalahan-kesalahan dari itu juga terjadi pada saat kita masih kecil. Tapi fahami kalau mereka adalah aset amal jariah Anda. Apapun yang Anda ajarkan kepada mereka, maka akan menjadi aset amal jariah. Baik, selanjutnya dari Instagram yang sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mu'allaf yang sedang ta'aruf. Gimana caranya yakinkan calon untuk terima keluarga Kristen? Baik, kalau yang dimaksudkan adalah calon Anda ini, Anda bagaimana membuat dia bisa menerima keluarga yang non-muslim, Anda bahasakan saja baik-baik. Kalau saya ini mu'allaf dan semua keluarga saya masih Kristen, non-muslim, ya. Dan setahu saya dalam Islam, tetap saja saya nggak mungkin memutus orang tua saya, kerabat saya boleh silaturahim. Yang tidak boleh dalam Islam kan itu adalah mendukung ibadahnya orang non-muslim saja. Tidak lebih daripada itu gitu. Yang lain semuanya boleh, ya. Khusus masalah ibadah tidak. Tapi silaturahim keluarga, menjenguk kalau sakit, memenuhi kebutuhan, semua ini bagian daripada ajaran agama. Berikan penjelasan. Apa ada, dan insya Allah saya yakin setiap keluarga muslim, apalagi kalau Anda menikah atau calon Anda ini adalah orang yang sudah faham agama Islam, dia tidak akan keberatan dengan masalah itu. Baik, selanjutnya kita baca dari WA yang sudah masuk dari hamba Allah, laki-laki, ya. 20 tahun belum menikah, ya. Dari Sumatera Utara, dari 0822 73 57 sekian-sekian, ya. Apakah saya salah membiarkan ayah saya tidak melaksanakan perintah agama, misalnya sholat 5 waktu karena menghindari percekcokan dalam kehidupan keluarga? Karena jika diingatkan beliau akan memarahi saya dan juga ibu saya. Mohon solusinya Ustaz. Ya, kalau Anda sudah mengingatkan yang pertama, ya, Anda sudah membahasakannya, yang pertama sudah cukup. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu yang diwajibkan adalah yang pertama. Selebihnya bukan kewajiban Anda lagi sebenarnya, sudah sunnah hukumnya. Kalau Anda sudah ingatkan ayah sholat misalnya, terus dia tidak mau dengar, bahkan dia marah. Dan dia marah juga pada ibu Anda. Bahkan ibu kena tampiasannya, padahal sebenarnya ibu tidak ikut-ikutan misalnya. Atau ibu juga ingatkan, dia juga marah, maka sudah cukup. Anda tidak perlu ingatkan lagi, tapi Anda jangan putus asa. Caranya, Anda tetap doakan supaya Allah SWT berikan hidayah. Anda tetap coba dengan cara-cara lain, misalnya mungkin menggunakan orang ketiga yang mungkin bisa didengar oleh ayah. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Instagram yang sudah masuk. Bagaimana jika suami, ya,
sering memukuli istri, bahkan sering bertengkar, nyawa istri terancam. Ya. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta perlindungan. Ini perbuatan yang keliru sekali. Ini sangat keliru dari seorang suami. Nggak boleh dia lakukan. Kenapa dia harus mengancam nyawa istrinya? Anda menikahi istri Anda ini bukan untuk disiksa di rumah. Anda menikah dengan istri Anda untuk Anda bahagiakan dia. Ya, untuk Anda menikmati masa-masa indah bersama dia. Interaksi biologis, ya. Saling berkasih sayang, makan bersama. Kenapa harus diancam? Ya, kalau Anda memang sudah rasa tidak cocok dengan istri Anda, ceraikan saja. Anda tinggalkan anak orang, tidak usah disiksa gitu. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Sama sekali tidak boleh. Ya. Nabi SAW membolehkan suami memukul dalam keadaan tertentu saja. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhun. Dan para wanita yang kalian khawatir nusyudnya. Nusyud ini pembangkangan agama, enggak mau jalankan kewajibannya. Fa'idhuhun, ingatkan dulu mereka baik-baik. Ini enggak boleh, Islam larang loh. Kau harus jalankan kewajiban sebagai istri. Tutup aurat misalnya, layani suami dan segala macam. Kalau dia tolak, wahjuruhun, boikot mereka di ranjang. Ya. Dan kata Nabi SAW, wala tahjur illa fil bait, dan jangan pernah kau memboikot istrimu, ya, di ranjang ya, biologis tanda kutip di sini, kecuali di rumah. Nggak boleh kita ngambekan tinggalin rumah gitu kan. Kalau juga nolak, tetap juga tidak mau berubah, ya, wadribuhun, baru boleh dipukul. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dan kalau istri sudah patuh, maka jangan pernah mencari-cari lagi kesalahannya. Gitu kan. Jadi jelas sekali bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita caranya. Tapi kalau ada suami yang membuat istrinya sampai traumatis, sampai rasanya kalau suami keluar dia gembira sekali, ya, istri gembira, merasa kayak lepas dari sebuah penjara, ya, atau kalau suaminya safar. Tapi kalau suaminya pulang seperti seakan-akan ada sosok bajingan besar yang akan datang ke rumah, yang pasti akan mukul, pasti akan kasar. Maka ini kerusakan dalam rumah tangga. Sama sekali tidak pernah Islam mengajarkan seperti ini. Ya. Dan saran kami, Allahu alam, segera ibu penanya ini menangani masalah ini dengan cara melibatkan keluarga dia, ya, agar menasihati. Kalau tidak, Allahu alam, saran kami istikharakan. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala apakah rumah tangga ini dipertahankan atau tidak. Selanjutnya dari Instagram, apakah ada kewajiban antar saudara tiri bermuamalah? Tentu saja. Kalau Anda masukkan di sini saudara tiri adalah misal ayah Anda berpoligami. Anda anak dari istri pertama, Anda punya saudara dari istri ayah Anda yang kedua. Ini kan saudara, seayah namanya. Biasa orang Indonesia juga bilang saudara tiri. Sebenarnya ini adalah punya hak syar'i. Atau ibu Anda janda, Anda anak dari ibu janda ini, kemudian meninggal suami, atau ayah Anda meninggal ataupun cerai, lalu ibu menikah lagi sama laki-laki lain, punya anak juga, saudara dari ibu. Berarti Anda sekandung dengan anak suami ibu sekarang ini. Itu saudari juga, saudara seibu gitu. Ya, ini semua punya hak. Ya. Yang tidak ada hubungannya sama sekali itu kalau janda bawa anak, duda bawa anak. Nah ini mereka bukan bersaudara ini, bukan mahram gitu. Ya, itu mungkin beda. Tapi kalau tadi saya sudah jelaskan seayah atau seibu, maka itu berarti punya hubungan dan punya hak. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari WE yang sudah masuk dari hamba Allah 35 tahun, ibu rumah tangga dari Jawa Timur, dari 082222927 sekian. Alhamdulillah saya sudah belajar bercadar. Yang saya bingung ketika berkumpul di acara keluarga suami. Suami memiliki saudara laki-laki 3 dan saudara perempuan 4. Sudah menikah semua. Kalau sedang acara keluarga semuanya berkumpul jadi satu bersama ipar laki-laki juga. Bagaimana seharusnya? Apakah saya tetap memakai cadar atau membuka? Karena suami bilang gak apa-apa dibuka karena kita keluarga. Apakah suami termasuk yang bermudah-mudahan dalam hal ini? Dan mohon sarannya untuk saya bagaimana bermuamalah yang benar sesuai syariat pada kondisi tersebut. Jazakallah khair atas nasihatnya.
Masalah cadar ini, saudaraku seiman, memang masih khilaf di antara ulama tentang masalah apakah dia wajib atau sunnah, ya. Tapi saya pribadi termasuk berpegang pada pendapat yang mengatakan wajibnya cadar, ya. Tentu ada pendapat yang mengatakan sunnah, tapi saya termasuk pribadi yang berpegang pada pendapat itu karena menurut saya hujjah di dalamnya juga cukup kuat, ya. Tapi masing-masing bisa berpegang pendapat. Cuman Anda berpegang pada wajib ataupun sunnahnya, saran saya, Allahu alam, kalau Anda sudah melakukannya, walaupun Anda berpegang pada pendapat yang mengatakan sunnah misalnya cadar, lebih baik tetap konsisten untuk memakainya. Di acara-acara keluarga seperti ini pun Anda tetap hadir, Anda tetap biasa saja, Anda tegur sapa, Assalamualaikum, apa kabar, baik segala macam. Tapi Anda hindari apa yang dilarang. Seperti misalnya menampakkan wajah di depan ipar karena memang mereka bukan mahram atau bersalaman, memang Anda hindari, gitu kan. Tapi tetap Anda di depan umum, depan khalayak keluarga semua Anda tunjukkan kalau Anda peduli, Anda tetap masuk ke dapur, Anda bantu, Anda nata makanan, bantu mertua, Anda tegur sapa, duduk ngobrol, tidak ada masalah, asal rame-rame, ya. Allahu alam. Selanjutnya dari WA yang sudah masuk, Francisca Sri Wiryanti, 44 tahun, wira swasta di Jawa Timur, dari nomor 08537507 sekian-sekian. Sebagai istri dan ibu yang diamanakan Allah tanggung jawab ke suami dan anak, bagaimana saya bisa mengimbangi dan tidak larut dengan tanggung jawab, tapi saya bisa mendahulukan khusyuk beribadah menghadap Allah tanpa beban tanggung jawab tersebut, karena saya rasa saya masih terkuasai dengan tanggung jawab ke keluarga sampai ibadah saya kepada Allah terganggu, dan saya terlalu berharap suami dan anak bisa bimbing sejalan. Syukran. Ibu nggak usah terbebani dengan itu, ya, karena yang Allah perintahkan adalah yang Allah wajibkan, ya. Jadi misalnya sholat 5 waktu itu kan wajib ibu lakukan, tapi kalau yang sunnah ibu tidak usah dahulukan itu daripada kewajiban ibu. Karena kewajiban ibu melayani suami. Misalnya Anda lagi mau sholat sunnah, tapi suami lagi mau ditemani makan. Anda temani suami, karena itu kewajiban. Anak lagi butuh untuk dibantu, dibersihkan kah, atau disusuin kah. Misalnya Anda dahulukan anak Anda. Itu wajib. Dan itu Anda dahulukan daripada ibadah-ibadah sunnah, ya. Kalau ketemu antara hak Allah yang wajib, seperti sholat 5 waktu misalnya, dengan hak wajibnya makhluk, layani suami, ya, melayani anak, ini kan hak wajib juga, ya. Kita dahulukan haknya Allah, sholat 5 waktu dan seterusnya, ya. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah, maksudnya ibadah-ibadah sunnah, dengan hak wajib makhluk, misalnya Anda mau puasa sunnah, Anda mau sholat sunnah, tapi ketemu dengan suami minta dilayani biologis, minta ditemani makan, dan Anda dahulukan hak wajib ini, karena ini juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya dari WA yang sudah masuk dari hamba Allah laki-laki 32 tahun pegawai swasta Jawa Tengah 0812 2838 sekian-sekian. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri sering membantah saya dikarenakan watak bawaan istri yang tidak mau diatur atau ego tinggi. Mohon nasihat buat saya Ustaz. Jazakallah khair. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga Allah berikan hidayah istri Anda dan dia bisa memahami kalau ciri wanita salihah, wanita yang baik adalah justru yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa yang beliau katakan? Istri yang terbaik, wanita yang terbaik di antara kalian, atau dalam riwayat lain wanita ahli surga, yang kalau kau lihat kepadanya maka kau akan senang. Ya. Artinya dia berpakaian, berdandan, ya, berpenampilan, berparas wajah yang suaminya suka, senyum, ramah, wangi dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau, ya, engkau memerintahkannya maka dia akan patuh. Nah ini tidak suka bantah, ya. Dia dahulukan selalu suaminya. Memang itu wanita terbaik. Dan kalau kau sedang tidak bersamanya maka dia selalu menjaga, ya, kehormatannya. Jadi dia tidak selingkuh gitu. Nah ini wanita yang terbaik. Ini wanita ahli surga. Anda bahasakan kepada istri itu. Ini cukup banyak artikel yang menulis masalah yang Anda bisa ketik di Google. Insya Allah keluar banyak artikel tentang istri solehah. Anda ambil artikel tersebut lalu kemudian bacakan depan istri. Ini loh, ada seperti ini hadis-hadisnya, ya. Ini perlu digarisbawahi gitu kan. Harusnya begini, harusnya begitu. Berikan masukan sambil juga Anda doakan kepada dia. Itu saran kami. Dan selalu saya sarankan teman-teman kembali kepada nasihat agama. Karena tidak ada yang bisa melunakkan hati seseorang. Berubah dari pelit menjadi dermawan, dari penakut menjadi pemberani, dari jahat menjadi baik. Semuanya kecuali agama. Hanya itu yang bisa mengubah seseorang. Baik, selanjutnya dari Instagram yang sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang kasar terhadap anak? Semoga Allah SWT berikan hidayah suami Anda supaya dia tidak kasar lagi, ya. Karena kasar ini tidak boleh, ya. Tegas boleh. Tegas itu begini. Ini jangan lakukan karena saya tidak suka. Itu bagi seorang suami ataupun seorang ayah boleh. Tapi keras, mata melotot, tangan melayang segala macam, ini nggak boleh, ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, ya, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur akhlak yang paling baik adalah bagaimana seseorang di antara kalian paling baik pada keluarganya, istri dan anaknya. Muamalahnya bagaimana, santunkah, ramakkah, baikkah, gitu kan. Tentu dia boleh marah di saat ada kesalahan, tapi kalau tidak ada apa-apa kenapa harus buat masalah gitu, ya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan akulah yang terbaik yang bisa kalian jadikan sebagai contoh dalam bermuamalah dengan keluargaku. Nabi SAW pada saat tidak ada masalah, beliau, istrinya tidak buat masalah, beliau sangat ramah, sangat santun, sangat romantis, ya. Tapi di saat istrinya buat salah, beliau tegas. Bukan keras, ya, tegas. Nabi SAW pernah memboikot, menghajar semua istri beliau selama sebulan. Pada saat mereka semuanya sepakat untuk minta dinaikkan nafkah, pada nafkah sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang berarti Allah tentukan nafkah itu. Yang dipromotori oleh Hafsah radhiyallahu anha, gitu kan. Maka Nabi SAW memboikot mereka sebulan. Lalu setelah itu turun firman Allah SWT menyuruh Nabi SAW memberikan pilihan pada istri. Kalau mereka mau bertahan dengan Nabi SAW, terima apa yang Nabi SAW sudah tentukan, atau mereka cerai dan mereka boleh minta apa yang mereka mau, dikasih. Akhirnya semuanya memilih Nabi SAW. Nah, ada saatnya beliau tegas gitu, ya. Ada saatnya beliau tegas. Pada saat Aisyah cemburu dengan Sofia, mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Ya, apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, perkataanmu ini kalau ditaruh di air lautan, maka akan rusak semuanya. Maksudnya berdosa. Jangan. Maka Aisyah pun berhenti gitu. Ada saatnya beliau tegas, tapi beliau tidak keras, ya. Jadi ini tidak benar sama sekali. Dan dalam mendidik anak juga harus sabar. Tidak boleh orang keras. Boleh tegas. Ini nggak boleh, nak. Ayah nggak suka, ibu nggak suka. Tapi bukan dengan keras, nggak boleh. Anak itu amanah dari Allah SWT. Anda bayangkan berapa banyak orang di luar sana pengen punya anak, susah. Allah kasih anda anak dengan mudahnya, lalu anda mau menyakiti manusia, makhluk Allah itu kan bukan buatan anda. Allah amanahkan di pundak anda supaya anda panen pahala. Karena anak adalah aset amal jariah kita. Kata Nabi SAW, kalian akan panen dari semua amal-amal kalian. Dan ketahuilah, anak adalah hasil jeripaya kalian. Walaupun kita cuma hubungan biologis, tapi semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak nanti, dari sholat, dari puasa, dari ibadah-ibadah, kita akan panen pahala sebagai orang tua. Kalau dosa yang dia lakukan, ada rincian para ulama. Kalau kita penyebab dia melakukan dosa itu, misalnya kita yang mengajarkan dia perzinahan, pergaulan bebas, maka kita panen dosanya. Tapi kalau kita tidak terlibat, ya kita tidak pernah, bahkan kita ingatkan, nak, nggak boleh itu haram, kita tidak dapat dosa. Tapi semua amal soleh dia, kita ajarkan atau tidak ajarkan, kita akan panen pahalanya. Maka anak itu aset. Kata Nabi SAW, 7 hal yang terus mengalir pahalanya, ya, sepeninggal seseorang. Yang pertama disebutkan anak soleh. Anak ini aset. Jadi jangan emosi, didik dengan cara yang baik. Ajarkan mereka sampai mereka bisa.